Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, NIM 2050124141. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Oke, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang penyiarah dengan menggunakan jembatan dioda. Ini merupakan salah satu tugas dari praktek, salah satu tugas dari mata kuliah saya, yakni praktek elektronika. Oke, saya sini akan menjelaskan terkait tentang pengukuran rangkaian penyiarah jembatan tanpa beban dan pengukuran rangkaian penyiarah dengan beban. Oke, langsung saja. Oke, untuk bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait tentang pengukuran rangkaian penyiarah jembatan tanpa beban. Oke, seperti yang sudah kalian lihat sendiri, untuk rangkaian yang sudah ada di depan ini merupakan rangkaian simulasi yang sudah saya gambar sebelumnya. Untuk kalian yang ingin membuat rangkaian seperti ini, kalian bisa mengambil referensi videonya melalui YouTube yang nanti akan saya taruh juga di link deskripsi. Oke, untuk bagian yang pertama ini adalah mari kita lihat terkait tentang titik ya, tegangan yang berada di titik AB dan tegangan yang berada di titik CD. Oke, untuk yang bagian pertama kita akan lihat tegangan yang berada di titik AB. Oke, bisa dilihat sendiri di sini terkait tentang tegangan yang berada di titik AB, yakni 6 volt dengan tegangan AC. Sedangkan tegangan yang berada di titik CD, bisa kita lihat sendiri di sini ada 8,157 volt dengan DC volt. Oke, terkait dengan osiloskopnya sendiri ya, osiloskop yang berada pada titik AB, mari kita lihat. Oke, bisa dilihat sendiri di sini tegangan yang berada di titik AB. Kita jalankan dulu. Oke. Tegangan yang berada di titik AB ini sendiri bisa dilihat sendiri berbentuk gelombang dan couplingnya itu AC. Oke, AC bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalnya untuk mengetahui diff-nya, satu diff itu kita hitung dari satu kotak yang ada di sini. Ya, satu kotak yang ada di sini bisa kalian lihat sendiri. Ini ada sekitar 1,5 diff. Jadi kalau misal tegangan dari puncak ke puncak itu ada sekitar 1,5 diff dikali 2 ada sekitar 3 diff. Oke, dan di sini juga waktu yang ada itu 20 milisecond, oke, dengan tegangan 5 volt. Sedangkan untuk osiloskop yang berada di titik C dan D bisa kita lihat sendiri. Oke, bisa kita lihat sendiri. Oke, bisa kita lihat sendiri di sini menggunakan tegangan DC ya. Terlihat sekali perbedaan antara osiloskop yang menggunakan tegangan AC dan tegangan DC. Tapi untuk tegangannya sendiri itu sama 5 volt dan waktu yang dibutuhkan itu 20 milisecond. Oke, terkait tentang volt per diff-nya itu sama dengan seperti yang saya bilang tadi, satu diff itu adalah satu kotak gitu, satu kotak yang ada di osiloskop tadi yang kita tahu tadi adalah sekitar 1,5 diff karena satu kotaknya lagi itu tidak terlalu penuh, jadi saya anggap itu 0,5 ditambah 1,5 diff. Oke, 1,5 diff ini kita kalikan dengan 5 volt. Hasilnya itu adalah 7,5 volt. Oke, untuk volt per diff di CH1 dan CH2-nya itu sama ya, 7,5 volt. Kalau misal untuk hasil pengukuran di CH1-nya sendiri itu adalah tegangan puncak-puncaknya. Berarti untuk diff-nya kita pakai diff yang positif di atas dan negatif yang di bawah. Jadinya ada 1,5 volt tadi dikalikan 2 ada sekitar 3 diff dikalikan dengan tegangannya yaitu 5 volt. Hasilnya adalah 15 volt. Untuk osiloskop 1 itu hasil pengukuran di CH1 itu sama dengan 15 volt. Dan hasil pengukuran di CH2 itu 1,5 diff dikali dengan 5 volt, yakni nilainya 7,5 volt. Oke.
Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke pengukuran rangkaian penyearah jembatan dengan beban terpasang. Oke. Bisa kita lihat sendiri di sini terkait tentang pengukuran rangkaian penyearah jembatan dengan beban yang terpasang. Untuk di sini kita menggunakan resistor ya, resistor sebagai beban dan juga ada tambahan alat ukur yakni ampere meter. Terkait tentang tegangan yang berada di titik AB saat beban terpasang, mari kita lihat. Untuk tegangannya sendiri adalah sekitar 6,003 volt dengan menggunakan AC volt. Sedangkan untuk tegangan yang berada di titik C dan D, ini terkait tentang tegangan yang berada di titik C dan D, yakni 5,572 volt dengan menggunakan DC volt atau arus arah. Terkait tentang arus yang terukur ya, arus yang terukur di sini mari kita lihat. Untuk arus sendiri, untuk arus yang terukur sendiri nilainya adalah sekitar 25,328 volt. Untuk CH1 atau osiloskop satunya, mari kita lihat untuk nilainya sendiri. Kita jalankan. Tidak jauh berbeda juga dengan nilainya itu seperti yang untuk nilainya sendiri tidak jauh berbeda ya, seperti dengan rangkaian yang tanpa beban tadi. Sama untuk diff-nya itu sendiri 1,5 diff, dan kalau misalnya puncaknya berarti ada sekitar 3 diff. Di sini menggunakan AC volt ya, AC volt dengan tegangannya tetap 5 volt. Untuk yang osiloskop satunya lagi, CH2-nya, mari kita lihat. Di sini terlihat ya perbedaan dengan yang di sini terlihat ya perbedaan dengan CH1 tanpa beban sebelumnya. Untuk CH1 tanpa beban sebelumnya, untuk osiloskopnya sendiri itu konstan gitu loh. Sedangkan untuk yang CH2 menggunakan beban ini agak sedikit bergelombang ya. Bisa dilihat sendiri walaupun gelombangnya rada lebih kecil dari yang CH1, tapi di sini terlihat sekali itu bergelombang. Tetap menggunakan tegangan 5 volt juga, itu menggunakan tegangan DC. Untuk volt diff CH1 yang menggunakan beban ini tidak jauh berbeda nilainya dengan menggunakan volt diff CH1 yang tanpa beban, sama-sama 7,5 volt. Begitu juga dengan volt per diff CH2, tidak jauh berbeda dengan volt per diff CH2 yang tanpa beban tadi. Untuk hasil pengukurannya sendiri juga tidak jauh berbeda. Untuk CH1 itu 15 volt dan hasil pengukuran di CH2 juga 7,5 volt. Untuk frekuensinya sendiri, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, untuk osiloskop yang berada di titik AC, untuk osiloskop yang berada di titik A dan B itu memiliki frekuensi 50 Hz, dan untuk osiloskop yang DC ini memiliki frekuensi di bawah dari 10 Hz gitu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan terkait tentang juk ini. Pertanyaannya yaitu tegangan puncak ke puncak AC-nya, tegangan DC tanpa bebannya berapa, dan tegangan DC berbeban. Untuk tegangan puncak AC-nya kita menggunakan 3 diff dikali 5 volt, ini 15 volt untuk tegangan puncak AC-nya, dan untuk tegangan DC tanpa bebannya yaitu 5 volt. 5 volt. Untuk tegangan berbebannya sendiri kita menggunakan rumus P maksimalnya itu untuk PDC berbeban kita menggunakan rumus P maksimal dikurang P maksimal P kurang P min dibagi 2. PDC-nya itu sama dengan tegangan DC itu sama dengan 1,5 diff dikurang 1,5 diff dikurang 0 dibagi 2.
yang hasilnya adalah 1,5 volt. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas praktik teknik elektronika ini. Lebih terkurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.